Hai, selamat malam. Selamat berjumpa kembali dengan saya di channel Senandung Malam. Malam ini saya akan menceritakan sebuah kisah mistis yang berjudul Disantet Menantu Sendiri. Kisah ini saya ambil dari akun Twitter yang bernama @restupa71830152. Untuk kalian yang ingin langsung membacanya, silakan kunjungi akun Twitternya yang akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan juga jangan lupa untuk memfollow akun Twitter si penulis. Sebelum saya menceritakan kisahnya, silahkan subscribe dahulu ke channel saya dan juga jangan lupa untuk menekan tanda like. Kisah ini berawal dari salah satu narasumber, sebut saja namanya Yuni. Yuni merupakan anak terakhir dari pasangan suami istri Pak Suropto dan Ibu Ningsih. Namun yang masih bersama dengan Yuni serta saudara-saudaranya hanyalah Bu Ningsih seorang. Walaupun begitu, Bu Ningsih merupakan orang yang sangat penyayang terhadap anak-anaknya. Kita sebut saja kakak dari Yuni ini bernama Hadi. Hadi ini ternyata memiliki kenalan seorang wanita cantik, namun memiliki attitude yang kurang baik terhadap Bu Ningsih. Wanita itu bernama Sri. Dari awal perkenalannya terhadap keluarga, Sri ini sudah membuat Yuni dan keluarga lainnya, terlebih Bu Ningsih, tidak nyaman akan sifat buruknya yang selalu berkata kurang baik. Nak, lebih baik kamu jangan nikah sama Sri, akhlak dia kurang baik, jelas Bu Ningsih. Kok ibu bilang begitu? Sri itu aslinya baik, Bu. Di rumahnya dia sering membantu keluarganya juga. Bahkan dia juga sangat penurut terhadapku. Masa kayak begitu akhlaknya jelek, Bu? Jelek dari mana? Tanya Hadi. Nak, perasaan ibu lebih paham daripada kamu, jelas Bu Ningsih. Hadi tak mendengarkan apa yang dikatakan oleh Bu Ningsih terhadapnya. Baginya, Sri adalah wanita yang terbaik, bahkan melebihi ibunya sendiri. Dari sini Yuni mulai merasa curiga. Yuni mengira bahwa Hadi sudah diguna-guna oleh Sri. Pertemuan singkat yang mempertemukan Sri dan keluarga Hadi pun kembali dilakukan. Kali ini, Sri meminta izin untuk membuat wedang atau minuman untuk ibunya. Yuni awalnya menolak karena dia masih belum sepenuhnya percaya terhadap Sri. Karena Sri memaksa, Yuni pun mengalah. Namun diam-diam, Yuni memperhatikan tingkah Sri secara sembunyi-sembunyi. Yuni melihat Sri sedang memasukkan sesuatu terhadap cangkir berisi wedang teh itu. Belum jelas itu apa, karena terlihat seperti campuran untuk menambah aroma dari teh itu sendiri. Yuni ingin sekali mendekati Sri, namun dia belum bisa menanyakannya karena Yuni sendiri masih ragu terhadap apa yang baru saja dimasukkan ke dalam teh. Wedang itu disuguhkan tepat di hadapan Ibu Ningsih dan juga Hadi. Keduanya pun meminum wedang yang disuguhkan oleh Sri. Setelah usai merasakan wedang buatan Sri, Hadi kembali memuji Sri dengan pujian yang sangat tinggi. Benar kan kataku, Bu? Sri itu pintar sekali dalam menyuguhkan minuman seperti ini, ucap Hadi. Yuni memperhatikan sifat manja Sri yang kepalanya menempel di pundak Hadi. Bu, rasanya enak, tanya Yuni. Bu Ningsih tersenyum kepada Yuni. Benar apa yang dikatakan Hadi, minuman yang disuguhkan oleh Sri ini nikmat sekali. Kamu mau mencobanya? Tanya Bu Ningsih. Yuni menolak ajakan tersebut. Ia lebih memilih meminum air putih biasa. Anehnya, setelah itu keduanya memakan makanan dengan raut wajah yang tidak nafsu. Seperti orang sakit yang hanya memandangi makanan tanpa menyentuhnya. Bu, Mas, kalian gak apa-apa kan? Tanya Yuni. Sri sendiri tetap melahap makanan itu. Dia tidak menggubris apa yang dikatakan Yuni.
Bahkan Sri tetap memakan makanan itu tanpa memperdulikan Yuni. Mbak Sri, Mas Hadi sama ibu kenapa? Tanya Yuni. Sri berhenti melap makanan. Ia menatap wajah Yuni dengan tatapan tajam. Mana saya tahu, ucapnya dengan nada sedikit menggertak. Tadi mbak masukin apa ke wedang itu? Tanya Yuni. Hah? Kamu ngomong apa toh? Tanya Sri. Yuni kemudian mengambil wedang itu dan memaksa Sri untuk meminumnya. Kalau iya nggak ada efek, coba Mbak Sri minum sampai habis. Cepat minum, teriak Yuni. Sri dipaksa untuk meminum wedang itu, namun dia menolaknya. Karena kesal atas pemaksaan itu, Sri pun membanting gelas wedang itu. Trang! Wedang itu sengaja terlempar sebagai bentuk penolakan dari paksaan yang dilakukan Yuni kepadanya. Ibu sama Mas itu kecapean, ntar juga sadar lagi. Kamu kira aku masukin racun ke wedang itu? Ya enggak lah, Mas Hadi adalah calon suamiku, jelas Sri. Yuni hanya bisa menunduk. Baru kali ini keluarganya dijatuhkan harga dirinya oleh orang yang bahkan bukan bagian dari keluarganya. Tapi mbak sengaja kan masukin itu ke dalam wedang ibu sama Mas supaya keduanya nurut sama mbak? Pertanyaan Yuni ini membuat raut wajah Sri berubah. Sri kemudian mengambil tasnya lalu pergi begitu saja, tanpa ada permintaan maaf apapun terhadap Yuni. Yuni yang melihat tingkah asli Sri semakin membencinya. Dasar wanita gila, teriak Yuni. Yuni kemudian mencoba untuk membangunkan Mas Hadi dan juga Bu Ningsih. Namun entah kenapa keduanya sulit untuk terbangun. Perasaan Yuni menjadi sangat was-was. Ia takut terjadi sesuatu yang tidak diduga terhadap keduanya. Hingga akhirnya Yuni pun membacakan ayat suci Al-Quran di kedua telinga ibunya serta kakaknya. Lambat laun mereka tersadar. Mereka juga sempat bertanya-tanya mengapa mereka tertidur di meja makan. Yuni terdiam, dia belum siap untuk mengatakan apa yang telah terjadi. Keesokan harinya, Hadi berkeinginan berkunjung ke rumah Sri. Ia mengajak ibunya serta Yuni untuk mengunjungi rumah Sri. Bu, Yun, aku mau ke rumah Sri. Kalian berdua mau ikut tidak? Tanya Hadi. Yuni menggelengkan kepala. Ibu gimana? Tanya Hadi. Yuni langsung menepuk pundak ibunya dan mengatakan, Ibu di sini aja sama Yuni, pinta Yuni. Bu Ningsih menampakkan wajah memelasnya di hadapan Hadi. Hadi, ibu sama Yuni gak ikut ya, pinta Bu Ningsih. Oh ya sudah, aku ke rumah Sri dulu ya. Hadi sangat penurut. Sebelum menikah dengan Sri, ia adalah orang yang sangat perhatian terhadap Yuni dan juga Bu Ningsih. Lambat laun, sifatnya berubah menjadi pemarah, arogan, dan sangat emosional. Hal ini terjadi ketika tepat beberapa hari setelah keduanya, Hadi dan Sri menikah. Setelah Hadi dan Sri menikah, Hadi memilih untuk tinggal di rumah ibunya. Hal ini dikarenakan Hadi tidak ingin jauh terhadap ibunya. Namun semenjak Sri berada dalam satu naungan bersama dengan Yuni dan Bu Ningsih, seringkali para tetangga memarahi mereka karena pertengkaran yang tidak ada habisnya. Bu Ningsih disebut-sebut seringkali melakukan pertengkaran dengan Sri dalam masalah apapun. Keduanya sangat tidak akrab. Hal ini dilakukan ketika Hadi sedang bekerja. Namun jika Hadi sudah kembali ke rumah, Sri berpura-pura perhatian terhadap Bu Ningsih untuk mendapat pujian dari suaminya, Hadi. Hal ini membuat Yuni sangat muak. Ia pun kemudian mencari cara agar bisa menyadarkan sang kakak. Yuni sudah seringkali mencoba mengobrol dengan Hadi secara empat mata. Namun, ketika ada jawaban dan solusi yang bisa memecahkan permasalahannya, Hadi selalu menyebutkan bahwa Sri adalah orang baik. Yuni sangat yakin bahwa Hadi telah diguna-guna oleh Sri. Suatu hari,
Sri ini memiliki banyak sekali tunggakan. Dia pun meminta kepada suaminya Hadi untuk meminjam KTP-nya. Tujuannya adalah untuk mencari pinjaman uang. Namun yang diharapkan tidak sesuai apa yang dipikirkan Sri. Hadi menolak keras dan ia juga melarang kepada Sri untuk melakukan pinjaman uang karena akan berdampak negatif pada keluarganya. Bukan hanya Hadi saja yang menolak, Yuni dan Buningsih pun memiliki pikiran yang sama dengan Hadi, yaitu menolak pemikiran Sri untuk melakukan pinjaman uang. Hingga akhirnya Sri pun merasa terpojokkan. Pertengkaran pun tak bisa dicegah lagi. Sri mencela Buningsih, Yuni, dan Hadi habis-habisan. Dia merasa keluarga ini selalu mengurungnya dan tidak dapat melakukan kebebasan dalam hidup. Saking kesalnya Sri marah, ia pun pulang ke rumahnya dan mengabari berita ini kepada keluarganya yang ada di rumah. Tentu saja hal ini tidak bisa diterima oleh kakak dan orang tua Sri. Anehnya, ketika mereka mendatangi rumah Hadi, permasalahan menjadi berbeda. Mereka datang bukan karena permasalahan pinjam-meminjam uang, melainkan mengenai pelecehan dan penghinaan nama baik keluarga Sri. Sri telah mengubah semua fakta yang terjadi. Ia lakukan itu untuk mendapatkan dukungan dari keluarga orang tuanya serta saudaranya. Buningsih hanya bisa menangis tatkala Yuni dan Hadi dihina habis-habisan di hadapan warga. Akhirnya, keduanya pun resmi pisah ranjang. Hadi memutuskan ini agar ia bisa tenang dan lebih peduli lagi terhadap ibunya. Tampaknya, Hadi sudah semakin sadar dan mengetahui dengan jelas watak asli istrinya. Namun siapa sangka, dari sinilah penyerangan santet itu dimulai. Buningsih sebagai saksi hidup yang pernah merasakannya bahwa santet itu nyata. Hingga hari di mana penyerangan itu tiba, "Bu, kok badannya panas banget?" tanya Yuni. "Mungkin ibu kurang istirahat," jawab Buningsih. Awalnya Yuni mengira bahwa Buningsih ini kelelahan atau mungkin sedang ada pikiran yang membebaninya. Namun anehnya, sakit yang diderita oleh Buningsih ini tidak pernah sembuh. Biasanya Buningsih sakit paling lama berkisar 5 hari. Namun selain badannya yang panas, Buningsih juga seringkali batuk kering. Akhirnya kejanggalan ini terpecahkan dengan ditemukannya bulu harimau dengan jumlah yang sangat banyak di bawah kasur Buningsih. Tentu saja hal ini membuat Hadi dan Yuni panik. Mereka berdua pun memanggil ustadz setempat untuk meneliti lebih jauh sakit yang diderita oleh Buningsih. Kata ustadz tersebut, sebut saja Ustadz Abdul, dia berkata, "Buningsih ini disantet oleh orang terdekatnya. Mungkin ada seseorang yang membenci Buningsih." Permasalahan itu pun menambah rumit manakala muncul banyak benda-benda aneh. Dari perut Buningsih keluar tulang kering. Lalu dari punggung dan dada Buningsih juga keluar pecahan kaca hingga bulu harimau yang jumlahnya sangat banyak. Keluarga Yuni heran, di zaman modern ini santet seperti itu masih ada. Mereka berdua pun kembali mencari solusi agar Buningsih bisa disembuhkan. Pembaruan berita kematian. Narasumber mengatakan bahwa dari keningnya muncul cacing dan dari dada Buningsih nama samaran keluar laba-laba. Hingga akhirnya keluarga Yuni memutuskan untuk memagari rumahnya dengan pagar gaib agar Buningsih bisa terhindar dari serangan itu. Sampai sekarang Buningsih masih tergeletak di kasur. Kita doakan bersama-sama untuk kesembuhan Buningsih, bahwasanya tidak ada kekuatan dan daya upaya kecuali Allah SWT. Semoga Buningsih dan keluarga selalu diberikan perlindungan oleh Allah SWT. Amin.